Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Andini dengan NIM 856056756 dari UPBJJ UT Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video simulasi perbaikan pembelajaran pada siklus 1 untuk memenuhi tugas mata kuliah pemantapan kemampuan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak uji hari ini. Bagaimana kabar hari ini, Kak? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, alhamdulillah semuanya sehat ya. Iya, oke. Nah, sebelum itu Umi mau mengabsen dulu ya, Nak. Oke, yang dipanggil namanya silakan bilang hadir ya. Oke. Kakak Serli Andara. Oke. Restu Amalia Bausadi. Oke, kemudian Nur Aziza Rahayu. Oke, nah, jadi semuanya hadir ya, Nak? Nah, bagus. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa. Umi mau Abang Dafa untuk memimpin doa di depan. Oke, sebentar. Ya, nah. Oke. Nah, hari ini Umi mau tanya siapa yang tadi sudah sarapan di rumah? Oke, semuanya sudah sarapan ya. Nah, sarapannya pakai apa, Nak? Roti. Kemudian ada lagi? Roti. Iya. Nah, kalian tahu tidak kemana perginya makanan yang kita makan? Apakah langsung jadi tenaga? Atau ada perjalanan dulu dalam tubuh kita? Ya, nah hari ini kita akan belajar bagaimana tubuh kita mencerna makanan. Jadi mulut sampai keluar menjadi sisa makanan atau kotoran sampai ke anus. Iya. Nah, dengan memahami sistem pencernaan, kita jadi tahu bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh, terutama kesehatan apa? Lambung dan usus. Ya. Kita juga harus bijak dalam memilih makanan, ya kan? Nah, jadi kita ayo kita pelajari sama-sama bagaimana sistem pencernaan pada manusia, bagaimana alur prosesnya agar tubuh kita lebih sehat dan kuat. Ya, oke. Nah, jadi hari ini kita belajar IPA, materi sistem pencernaan pada manusia. Oke. Nah, sebelum itu kita ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat memahami proses sistem pencernaan pada manusia. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan organ-organ sistem pencernaan pada manusia dan menyebutkan fungsi masing-masing organ. Yang ketiga, siswa dapat merangkum materi dari tayangan PowerPoint yang ditampilkan. Oke, nah itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini Umi akan menampilkan PowerPoint ya, Nak, gambar. Ya, di sini ada gambar. Coba kalian identifikasi. Coba kalian lihat gambar apa yang ada di depan? Gambar manusia. Iya, gambar sistem pencernaan pada manusia. Nah, organ-organ apa saja yang berperan dalam sistem pencernaan pada manusia? Kemudian ada kerongkongan, ada lambung, kemudian terakhir ada anus. Ya. Oke, itu tadi ya. Sebelum ke situ, Umi akan menampilkan video mengenai proses sistem pencernaan pada manusia. Oke, seluruhnya bersiap. Oke, sama-sama ya kita dengarkan, kita perhatikan. Oke, nah itu ada rekrum ya, tempat penyimpanan feses total kotoran ya. Kemudian sampailah di anus, itu ruang tempat keluarnya kotoran dari dalam tubuh ya kan. Oke.
Ya. Nah, jadi dari video yang Umi tampilkan, nah, ada yang bisa menjelaskan bagaimana alur proses sistem pencernaan pada manusia? Oke, nah Kakak Apika, coba Kakak jelaskan apa yang Kakak lihat tadi dari video tersebut. Sistem pencernaan pada manusia. Nah, dimulai dari apa, Nak? Kemudian? Ya. Usus makhluk, usus besar, baru manusia. Oke, sampai ke manusia. Oke, Nak, jadi, sistem pencernaan pada manusia. Umi akan menjelaskan sedikit ya mengenai sistem pencernaan pada manusia. Nah, jadi sistem pencernaan itu adalah sistem gastrointestinal yang dimulai dari mulut sampai anus. Nah, sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, kemudian diserap. Zat-zat gizinya itu ke dalam aliran darah, kemudian kita buang, makanan tidak bisa dicerna itu, yang merupakan itu adalah sisa proses dari tubuh. Oke, lanjut. Kemudian sistem pencernaan makanan itu terdiri dari mulut, kemudian ada kerongkongan, lambung, usus halus, dan kemudian anus. Nah, jadi mulut. Nah, mulut itu merupakan jalan masuk sistem pencernaan yang pertama. Nah, mulut itu berperan dalam proses mekanis atau mengunyah dan proses kimiawi atau memproses air liur dalam pencernaan. Oke, jadi mulut ini berfungsi apa tadi, Nak? Berfungsi untuk memproses, yaitu proses apa? Mekanis, mengunyah, dan proses kimiawi atau air liur. Oke, kemudian ada kerongkongan. Fungsi utamanya apa? Dalam sistem pencernaan, menyalurkan makanan dan minuman dari mulut ke lambung. Jadi dari mulut ke lambung itu berjalan dari apa? Ke kerongkongan. Ya, lanjut ya. Kemudian ini dia gambar kerongkongan. Kemudian ada lambung. Nah, lambung ini ada lapisan-lapisannya. Nah, lapisannya apa? Yang pertama ada lapisan peritoneal yang merupakan lapisan serosa. Kemudian ada lapisan otot. Lapisan otot ini terdiri dari lapisan longitudinal yang bersambung dengan esofagus. Kemudian lapisan sirkuler. Lapisan sirkuler ini lapisan yang paling tebal, ya. Kemudian ada lapisan oblik yang terdapat pada bagian fundus dan berjalan mulai dari orificium cardia, kemudian membelok ke bawah melalui curvatura minor. Nah, ini dia gambar lambungnya, Nak. Ini esofagus. Kemudian ini ada lapisan longitudinal yang tadi. Kemudian lapisan esofagial. Nah, kemudian ini ada lapisan oblik, ya kan? Nampak? Oke, lanjut ya. Kemudian, fungsi lambung. Lambung itu berfungsi untuk apa? Apa yo? Lambung berfungsi untuk apa? Menampung, mengolah dan mendorong makanan. Jadi semua makanan yang kita makan masuk ke mulut, kerongkongan dan ke lambung untuk diolah. Ya, diolah ya kan, diolah kemudian masuk ke usus untuk diserap nutrisinya ya. Untuk penyerapan nutrisi di usus ya. Oke, lanjut kita masuk ke usus. Ada usus halus. Ya, usus halus ini fungsinya untuk apa? Memecah dan menyerap nutrisi dari makanan ya, serta memindahkan makanan. Kemudian usus halus ini mengubah makanan yang sudah dicerna menjadi bentuk cair sehingga nutrisi dapat diserap oleh tubuh. Iya, jadi sudah di lambung masuk ke usus halus, dicerna, diserap, kemudian diolah menjadi cair supaya dapat diserap oleh tubuh kita dan akan menjadi sumber energi. Paham? Oke, lanjut. Nah, ini dia struktur usus. Ya, ada duodenum, kemudian ada jejunum, ada large intestine, kemudian ada lium, dan terakhir ada rectum. Nah, ini dia. Lanjut ya, kita ke usus Besar. Apa tadi usus apa, Nak? Kecil. Halus. Sekarang usus besar. Nah, fungsi utamanya apa? Menyerap air dan elektrolit dari sisa makanan, ya, serta membentuk dan memproses feses atau kotoran sebelum dikeluarkan melalui anus. Iya. Usus besar ini disebut juga dengan kolon. Apa? Kolon. Ya, jadi nama lainnya itu kolon ya. Oke. Oke, nah lanjut ya. Terakhir ada anus. Anus ini tempat pembuangan lubang, tempat pembuangan terakhir. Ya
kasih sisa makanan. Fungsinya apa? Mengeluarkan tinja atau feses dari tubuh. Nah, jadi ketika kita buang air besar, kita buang melalui anus. Oke. Oke, nah. Ya, jadi itu ya, Nak. Pembahasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, dari sini adakah yang ingin bertanya? Tidak ada, oke, Umi lanjut aja ya. Nah, sekarang Umi ingin membagi kalian ke dalam kelompok ya. Oke, jadi satu kelompok itu berisikan 5 orang ya. Oke, jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, nah sekarang tugas kelompoknya menggambar organ sistem pencernaan pada manusia dan fungsi masing-masing organ ya. Oke, tunggu ya, Umi bagi kertasnya sebagai tempat kalian menggambar dan berdiskusi ya, Nak, tentang organ sistem pencernaan pada manusia. Ini satu persatu ya. Nanti satu kelompok silakan didiskusikan ya, bagaimana gambar sistem pencernaan pada manusia. Ya, oke. Saya coba kalian ke kelompoknya. Oke, Nak. Oke, waktu diskusinya dimulai dari sekarang. Nah, siap. Oke. Oke, nah tadi Umi meminta kalian untuk membahas diskusi. Sekarang kalian dari kelompoknya memaparkan hasil diskusinya. Oke, Umi minta dari kelompok 3. Silakan maju ke depan. Ayo maju. Semua sini. Maju semua. Semua maju. Nah. Oke. Ada bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami. Ya, nah ini adalah Ini adalah gambar sistem pencernaan pada manusia. pertama ada apa? Mulut. Fungsinya menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. Kerongkongan. Fungsinya memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan tali. Rambut. Fungsi untuk menjaga makanan menampung dengan enzim dan asam. Lanjut. Pankreas, usus halus. Fungsi utama usus halus adalah menyerap sebagai dasar nutrisi dan makanan. Oke, lanjut. Lanjut apa? Usus halus. Yang besar. Fungsi menyerap air dan pembentukan feses. Anus fungsi. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah memaparkan hasil diskusinya ya. Ya, beri tepuk tangan dulu, Nak. Ya, bersiap ya. Oke, nah. Jadi dari hasil diskusi mereka, oke. Nah, tadi ada gambar sistem pencernaan pada manusia. Ya, oke. Nah, sekarang Umi tanya apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kita lanjut ya ke kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Nah, dari kesimpulannya itu, sistem pencernaan adalah proses mengubah makanan menjadi zat yang lebih sederhana agar bisa diserap oleh tubuh. Kemudian, organ-organ yang utama dalam sistem pencernaan itu ada mulut. Nah, mulut itu tempat makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur. Dan masuk ke kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus ini saluran yang menghubungkan mulut ke lambung. Kemudian ada usus halus, tempat penyerapan zat-zat gizi dan makanan. Kemudian ada usus besar. Usus besar itu fungsinya menyerap air dan membantu feses. Kemudian air dibuang melalui anus. Oke, nah jadi kita harus selalu menjaga kesehatan ya, supaya apa? Tubuh kita dapat menerima, memprosesnya dengan mudah ya. Oke, nah jadi sebelum itu Umi akan membagikan lembar kerja sebagai tugas kalian di rumah ya. Satu orang satu. Oke. Ini adalah lembar kerja peserta didik sebagai tugas di rumah ya. Oke.
Ya, itu ya. Oke, nah, cukup sekian ya nah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Umi harap kita senantiasa dapat menjaga kesehatan agar kita semangat belajar ke sekolah dan tetap bisa beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari ya. Mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.